Terbongkar borok media Italia yang kabarkan Indonesia soal pelatih. Tom Hai punya pelatih baru. Saling semprot Rodri versus CR7 memanas. Gara-gara Barcelona, Dani Olmo tak bisa bela timnas Spanyol. 3 pemain segera merapat ke Etihad Januari ini. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin ingetin lagi nih, kalau kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, supaya nggak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga semifinal Piala Supercoppa Italiana, AC Milan sukses melaju ke final setelah mengalahkan Juventus dengan skor 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol dari Kenan Yildiz di menit 21, Milan comeback di babak kedua lewat gol penalti dari Christian Pulisic di menit 71, dan gol bunuh diri bek Juventus Federico Gatti di menit 76. Berkat kemenangan ini, Rossoneri akan ditantang rival sekota Inter Milan di laga final nanti. Kemenangan ini juga sekaligus menandai debut manis pelatih anyar AC Milan Sergio Conceição. Aksi comeback juga terjadi di laga tunda La Liga antara Real Madrid versus Valencia di Mestalla. Sebagai tim tamu, El Real berhasil meraih poin penuh secara dramatis dengan skor 2-1 di menit-menit akhir. Sempat tertinggal terlebih dahulu di babak pertama oleh gol Hugo Duro di menit 27, namun pasukan Carlo Ancelotti mampu membalasnya lewat gol dari Luka Modric di menit 85 dan Jude Bellingham di menit 90+6. Hasil ini sukses membuat Los Blancos untuk sementara berada di puncak klasemen La Liga, menggeser Atletico Madrid dengan koleksi 43 poin. Laga Valencia versus Real Madrid diwarnai sedikit keributan setelah bintang El Real Vinicius Junior diusir wasit karena melakukan dorongan kepada kiper Valencia Stol Dimitrievski. Saat itu Vinicius geram dengan sang kiper yang menyuruhnya untuk bangun setelah terjatuh. Setelah di kartu merah, Vinicius pun langsung diteriaki sebagian fans di Stadion Mestalla dengan kata-kata rasis. Sekali laga usai, Vinicius pun mengirim pesan lewat akun X-nya dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada tim. Selain itu dilaporkan juga bahwa kubu Los Blancos merasa kartu merah yang diterima Vini tidak adil dan coba akan ajukan banding. Masih dari Spanyol, pada Jumat 3 Januari sekitar pukul 9 malam waktu Spanyol, Presiden Barcelona Joan Laporta telah membuat gempar soal perkembangan polemik pendaftaran Olmo. Status WhatsApp Laporta yang dipublikasikan oleh wartawan Gerard Moreno berisi soal klaim bahwa Olmo dan Pau Victor sudah terdaftar. Dalam status WhatsApp-nya, Laporta mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFIF sebenarnya telah menyetujui pendaftaran Olmo dan Victor. Keputusan itu diambil oleh RFIF dengan berlandaskan pasal 130.2. Sesuai pasal tersebut, penarikan pemain dalam kasus ini terjadi bukan karena keinginan klub, melainkan karena faktor eksternal dan bertentangan dengan keinginan klub. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola Inggris. Dilaporkan oleh BBC, jelang laga Liverpool versus MU pada Minggu 5 Januari, Marcus Rashford telah dipastikan kembali dicoret dari skuad Setan Merah. Di laga-laga sebelumnya, Rashford juga kerap dicoret Amorim dari skuad karena alasan performa dan sikapnya. Namun, untuk kali ini Amorim beralasan mencoret Rashford karena alasan sang pemain sedang sakit. Rashford sakit dan tidak ikut latihan bersama tim pasca libur tahun baru. Pemain berusia 27 tahun itu kemungkinan akan kembali ke skuad United untuk laga putaran ketiga Piala FA melawan Arsenal Minggu 12 Januari. Sementara itu, dari kabar lainnya, pelatih yang baru saja didapat dari Plymouth Wayne Rooney dilaporkan oleh Gol akan segera kembali ke klub lamanya Manchester United dengan peran baru. Rooney kemungkinan akan kembali ke Old Trafford sebagai staf yang akan ditugasi khusus melatih para penyerang Setan Merah. Persis seperti apa yang dilakukan Van Nistelrooy sebelumnya. Mantan rekan Rooney yang juga mantan bek MU West Brom telah membenarkan rencana tersebut. Sementara itu, dari pihak Rooney kemungkinan akan bersedia menerima tawaran tersebut, seiring dengan dirinya yang kini sedang merencanakan untuk tinggal kembali di daerah Manchester. Lanjut ke kabar dari London Utara. Jelang laga kandang menjamu Newcastle, Tottenham Hotspur dilaporkan oleh The Sun sedang dilanda krisis pemain besar-besaran.
Krisis pemain tersebut berasal dari badai cedera, pemain yang absen, dan juga virus penyakit yang baru-baru ini menjangkiti beberapa pemain di sesi latihan. Meski Ange Postecoglou tak menyebarkan siapa saja pemain yang terkena virus tersebut, namun beredar kabar di media sosial, kiper Fraser Forster dilaporkan menjadi salah satu korban virus penyakit itu. Spurs kemungkinan akan menurunkan kiper Brendan Austin saat hadapi The Magpies. Kabar berikutnya datang dari Manchester City yang dilaporkan oleh Talksport kini sedang menunggu kedatangan 3 pemain incarannya di bulan Januari. Ketiga pemain tersebut adalah Omar Marmoush dari Frankfurt, Ederson dari Atalanta, dan Abdulkadir Husanov dari Lens. Ederson telah ditawar dengan mahar sekitar 50 juta pounds oleh The Citizen. Begitupun Omar Marmoush. Peluang kedua pemain dilepas dengan harga tersebut dilaporkan sangat besar. Bahkan, Marmoush dilaporkan oleh media Mesir sudah sepakat untuk hijrah ke Etihad. Sementara itu, bek 20 tahun asal Uzbekistan Husanov dipersiapkan sebagai amunisi bek baru City yang akan ditebus dengan mahar 20 hingga 30 juta pounds. Lanjut beralih ke kabar dari sepak bola Prancis. Menurut laporan Get Football News France, pemilik kain Kylian Mbappé diejek oleh klubnya sendiri lewat sebuah tulisan di spanduk. Ejekan spanduk tersebut terlihat saat kain berlaga di Ligue 2 melawan Clermont Jumat 3 Januari. Di tribun Stade Michel de Ornano terlihat spanduk bertuliskan soal kecaman terhadap Mbappé karena memecat pelatih kain Nicolas Subi. Dalam salah satu kata di spanduk tersebut sampai menyebut bahwa Mbappé, kain bukan mainanmu. Sementara itu dari sepak bola Jerman tersiar kabar bahwa 2 klub Bundesliga yakni Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund sedang berebut pemain muda potensial City James McAtee. Menurut laporan Get Football News Germany, 2 klub tersebut sudah melepaskan tawaran ke pihak The Citizen dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen di akhir musim. Die Werkhof menginginkan sang pemain sebagai penerus dari Florian Wirtz. Sedangkan Dortmund ingin menambah lini serang dan memberi pesaing bagi Julian Brandt. McAtee sendiri juga sudah dilaporkan lebih memilih untuk meninggalkan Etihad Januari ini karena alasan mencari waktu bermain yang reguler. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari sepak bola Italia. Hajatan Piala Supercoppa Italiana di Arab Saudi telah mencapai babak akhir. Derby della Madonnina akan tersaji di Kingdom Arena di Riyadh pada hari Senin malam tanggal 6 Januari. Laga tersebut disebut Football Italia sebagai laga spesial yang penuh dendam. Kedua klub telah 2 kali saling mengalahkan di final Supercoppa. Final tahun 2022, Inter menang 3-0. Sedangkan di final 2011, Milan menang 2-1. Selain itu, kubu Nerazzurri juga sedang berharap bisa membawa gelar ke-9 mereka tahun ini untuk menyamai pencapaian gelar Supercoppa Juventus. Sementara bagi Rossoneri, gelar Supercoppa tahun ini penting karena mereka sudah lama tak meraihnya sejak 2016. Masih kabar dari Italia. Pemain timnas Indonesia yang membela Venezia JICS telah bersiap untuk membuat klubnya keluar dari zona degradasi pada Giornata 19 Serie A ketika menjamu Empoli Sabtu 4 Januari. Kemenangan melawan Empoli akan membuat I Lagunari sementara naik peringkat ke posisi 17 menyalip Cagliari dan Lecce. Peluang itu terbuka lebar karena kondisi Empoli yang di 3 laga terakhir tak bisa meraih kemenangan di Serie A. Khusus bagi JICS, di laga ini ia diinstruksikan khusus untuk menjaga ketat mesin gol Empoli seperti Sebastiano Esposito maupun Lorenzo Colombo. Kabar berikutnya datang dari media Italia Tuttosport yang sebelumnya heboh menyarankan PSSI pecat Sintayong dan cari pelatih Eropa. Dilansir dari TV One News, usut punya usut, media tersebut kredibilitasnya ternyata telah lama dipertanyakan beberapa media di Italia. Football Italia misalnya, mereka menggambarkan bahwa Tuttosport bukanlah sumber yang bisa diandalkan dan cenderung berlebihan membahas soal Juventus. Selain itu, di beberapa berita rumor bursa transfer media tersebut juga banyak tak sesuai dan cenderung mengada-ngada. Seperti ketika mengaitkan transfer Bianconeri dengan para pemain seperti Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappé. Dari kabar lain, pemain asal Indonesia yang membela Blackpool Elkan Bagot mendadak berubah menjadi kiper. Hal ini terlihat di laman resmi Blackpool yakni blackpoolfc.co.uk, di mana pada bagian bio posisi Bagot disebut sebagai kiper. Namun diyakini jika klub berjuluk The Seasider itu melakukan kesalahan dalam menuliskan data pada bio back berusia 22 tahun tersebut. Kesalahan itu tidak hanya terletak pada posisi saja, melainkan juga tempat tanggal lahir Bagot. Di situ tertera Inggris 13 September 2000
2022, bukan yang sebenarnya, yakni Thailand 23 Oktober 2022. Belum diketahui apakah data itu merupakan kesalahan yang dibuat Blackpool atau dimaksudkan untuk pemain lain dan bukan ditujukan untuk Elkan Bagot. Sementara itu, dari kabar berikutnya dilaporkan bahwa klub Eredivisie Almere City resmi mendapatkan pelatih anyar. Dia adalah Yaron Risdijk, pelatih berusia 47 tahun yang telah menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan hingga 30 Juni 2025. Risdijk akan menggantikan posisi Hedwiges Maduro yang didepak Desember lalu. Pada Januari 2020, Risdijk sempat bergabung dengan Almere City sebagai asisten pelatih di bawah pelatih kepala Ole Tobiasen. Namun sebelumnya, pelatih baru Tom Hai ini pelatih yang didepak oleh Sparta Rotterdam pada bulan November 2024. Laga debut Risdijk rencananya akan dimulai pada 12 Januari mendatang saat Almere menghadapi Groningen. Menurut laporan Express, bek kiri Chelsea, Ben Chilwell telah menolak pemotongan gaji yang akan dilakukan oleh klub pada Januari ini. Chilwell masih memiliki kontrak selama 2,5 tahun di Stamford Bridge dengan nilai £190.000 per pekannya. Mantan bek Leicester ini sudah masuk rencana klub untuk dilepas seiring tidak lagi dibutuhkannya dalam skuad Maresca. Menurut laporan, sekarang solusinya adalah pihak The Blues akan menawarkan paket pesangon kepada Chilwell untuk hijrah Januari ini atau mengatur peminjaman ke klub lain dengan gaji yang disubsidi atau dibayarkan secara bersama oleh Chelsea. Sementara itu, dari Leicester tersiar kabar bahwa pelatih Ruud van Nistelrooy bersedia untuk menampung kembali gelandang Kieran Dewsbury Hall ke King Power Stadium bulan Januari ini. Hal itu disampaikannya dalam sesi jumpa pers jelang laga Aston Villa versus Leicester. Dilansir dari Leicester Mercury, pihak Chelsea dilaporkan juga sudah sepakat untuk meminjamkannya ke The Foxes. Namun masalahnya, sesuai aturan Premier League, satu klub hanya boleh meminjam 2 pemain dari sesama klub Liga Inggris. The Foxes musim ini sudah punya 2 pemain pinjaman, yakni Odsonne-Edouard dari Crystal Palace dan Facundo Buonanno dari Brighton. Mereka harus mengembalikan salah satu jika ingin angkut Dewsbury Hall. Berikut ada kabar dari Everton yang segera mempunyai markas baru. Menurut laporan Mirror, The Toffees akan segera memakai markas barunya yang bernama Bramley Murdoch secara bertahap. Di tahap pertama pada 17 Februari, akan ada laga uji coba tim Everton U18 dengan kapasitas penonton yang dibatasi hanya 10.000. Lalu pada Maret dan April, giliran tim U21 Everton akan bertanding di stadion baru itu dengan kapasitas 25.000 penonton. Tiket untuk menonton laga di stadion baru itu sudah terjual per 3 Januari. Sementara itu, tim senior Everton sendiri baru akan memakai pertama kali di periode Juni dan Juli ketika laga uji coba pramusim. Beralih ke kabar dari bek AC Milan, Fikayo Tomori yang dilaporkan Talksport mengatakan ingin kembali ke Liga Inggris. Mantan pemain Chelsea itu sudah lama menjadi pemain cadangan di AC Milan dan merasa ingin segera hengkang. Keinginan bek 27 tahun tersebut pulang ke Liga Inggris langsung disambut tawaran dari 4 klub. Tottenham Hotspur berminat pada Tomori berkat krisis bek yang mereka alami. Newcastle United juga butuh akan segera menawari Tomori karena gagal terus mendapatkan Mark Guehi. Ada juga West Ham dan Brentford yang juga tengah memperkuat lini belakang mereka setelah sama-sama kebobolan 35 gol dari 19 laga Liga Inggris musim ini. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari sepak bola Spanyol. Mundo Deportivo melaporkan bahwa bek Barcelona Eric Garcia akan segera dilepas ke Girona pada bursa transfer Januari ini. Dengan sembuhnya Araujo serta duet Inigo Martinez dan Cubarsí yang terus dipertahankan, peluang Eric Garcia mendapatkan tempat di skuad besutan Hansi Flick makin kecil. Eric Garcia yang pernah dipinjamkan ke Girona juga mengaku sudah bersedia untuk kembali ke klub tersebut. Direktur olahraga Girona, Quique Carcel, sedang memproses transfer ini dengan pihak Blaugrana. Transfer ini juga telah disetujui oleh pelatih Girona, Michel, yang dianggap Eric Garcia bisa jadi amunisi tambahan di paruh musim kedua.
Masih kabar soal Barcelona, dilaporkan oleh beIN Sport bahwa kisruh tak bisa didaftarkannya Dani Olmo oleh Barcelona membuat nasib pemain pirang tersebut makin terlunta-lunta. Tak hanya di level klub, di level timnas pun Olmo kini sedang terancam. Menurut laporan, ada sebuah aturan yang mengatur jika Olmo tak bisa terdaftar secara sah di sebuah klub, maka ia tak akan bisa membela timnas Spanyol. Olmo memerlukan legal standing di sebuah klub secara sah untuk bisa berpartisipasi dalam semua ajang antar negara seperti Nation League yang akan dimulai pada Maret mendatang. Jika ini terjadi, akan menjadi sebuah kerugian bagi La Furia Roja. Berikut ada kabar heboh di Prancis yang melaporkan bahwa PSG tengah mengincar Cristiano Ronaldo. Kabar tersebut awalnya diunggah oleh jurnalis asal Lisbon yang biasa mengabarkan berita soal CR7, Pedro Almeida, di akun X-nya @PedroGVS6. Unggahan tersebut sontak membuat geger publik Paris. Beberapa akun X seperti pakar transfer Fabrizio Romano pun langsung membantahnya. Wartawan senior Give Me Sport, Ben Jacobs, juga membantah kabar tersebut dengan alasan nilai kontrak CR7 tidak mungkin dibayar oleh PSG. Selain itu, transfer CR7 ke PSG menurut Paris German News juga dianggap tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan kebijakan klub yang menginginkan bakat-bakat muda. Masih kabar soal CR7, dilaporkan oleh Eurosport bahwa CR7 telah disemprot oleh peraih Ballon d'Or 2024, Rodri. Gelandang Manchester City itu menanggapi klaim CR7 bahwa kemenangannya dalam Ballon d'Or atas Vinicius Junior dikatakan tidak adil. Dalam wawancaranya dengan Diario AS, Rodri mengatakan bahwa CR7 tak ubahnya sebagai si paling tahu soal penghargaan Ballon d'Or. Rodri menganggap pernyataan CR7 dalam suatu acara di Dubai itu adalah sebuah hal yang sangat mengejutkan dan di luar prediksinya. Beralih ke kabar dari sepak bola Belanda, kepergian oleh Romeni ke Oxford membuat FC Utrecht kini sedang mencari penggantinya. Menurut laporan Telegraph, Utrecht kini sedang memburu Sebastian Haller. Mereka berupaya memboyong pemain asal Pantai Gading itu dengan status pinjaman. Sang pemain kini akan segera dikembalikan ke Dortmund oleh Leganes berkat ketidakcocokannya dengan pelatih. Utrecht dan Dortmund dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi terkait peminjaman Haller. Kepindahan Haller ke Utrecht akan jadi nostalgia karena ia sempat berada di klub tersebut sejak 2015 hingga 2017. Sementara itu, transfer Romeni ke Oxford ternyata dilaporkan membawa berkah bagi klub Calvin Vertonghen, NEC Nijmegen. Nijmegen akan mendapatkan dana kompensasi dari transfer Romeni. Nijmegen akan kecipratan dana segar senilai 70.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Hal ini terjadi sebab sang pemain merupakan jebolan akademi NEC Nijmegen. For your information, Romeni ini dulunya menimba pengalaman bersama Nijmegen dari tim akademi, kelompok usia, hingga promosi ke tim utama pada tahun 2018.